Baik Bapak Ibu, saya perkenalkan WI kita. Bapak mohon izin untuk menyampaikan biodata dari Bapak Haris nggih. Nama Haris Budi Santosa, SPD MPD NIP 19693011002. Tempat tanggal lahir Sukoharjo 18 Juli 1969. Pangkat golongan pembina tingkat 1 4B. Jabatan Widya Iswara Ahli Madya. Unit kerja BDK Denpasar. Alamat rumah Jalan Pulau Nias, Tabanan. Alamat kantor Jalan Raya Mengui, kilometer 14, Beringkit, Mengui, Kabupaten Badung. Alamat email harisbdk11@yahoo.co.id. Nomor telepon 081-337-252-506. Riwayat pendidikan S1 Kimia IKIP Singaraja, S2 Pendas Undiksa Singaraja. Pengalaman jabatan: pertama, guru kimia SMA Negeri 1 Kerambitan dari tahun 1993 sampai 2009. Dan kedua, kepala MTS Bali Bina Insani tahun 97 sampai 2003. Dan kepala MA Bali Bina Insani tahun 2004 sampai 2008. Dan sebagai tim MBS Kabupaten Tabanan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kayaknya Ibu Kadeknya ada gangguan sinyal, karena Bu Kadek itu posisi di mana Mas Sofil? Ke barat. Bu Kadek di Lombok Tengah. Nah? Di Lombok Tengah, dinas luar. Mas Sofil host ya? Iya. Nah, tolong diperhatikan kalau ada yang mau masuk di admit ya. Oh iya, silahkan. Ya udah Bu Kadek, kalau ada gangguan sinyal saya lanjut aja ya. Oke Pak Aris, ada gangguan, mohon maaf. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyaman. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, ya, dan kita senantiasa berdoa Bapak Ibu ya, agar kita dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan penyakit, khususnya virus corona yang saat ini sedang melanda, mewabah di negeri kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya mau cek dulu kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ada di Zoom ini, apakah benar peserta PJJ PTK? Benar Bapak. Hadir. Betul? Betul Bapak. Betul. Benar Pak. Jadi semuanya moodnya dibuka, moodnya semua dibuka. Saya mau tanya dulu. Benar Pak. Bapak Ibu yang ada di Zoom ini peserta. Benar Bapak. Benar. Betul? Benar. Betul. Betul. Ya, jadi saya ingin memastikan Bapak Ibu tidak salah kamar ya. Artinya tidak salah memilih PJJ PTK ini. Ya. Kalau toh salah, ya mudah-mudahan Bapak Ibu kalau toh tersesat di jalan yang benar. Ya. Ya. Karena apa Bapak Ibu? Jujur PJJ PTK ini
akan sangat melelahkan, akan sangat menyita waktu Bapak Ibu, akan sangat merepotkan Bapak Ibu, dan akan sangat menyita waktu dan tenaga Bapak Ibu. Siap kira-kira Bapak Ibu? Insyaallah. Sementara siap. Siap. Ya, Bapak Ibu sekalian, mengapa Bapak Ibu ikut di PJJ PTK? Sementara kalau mau PTK bisa nggak kita download dari internet? Bisa. Nah, tapi dulu sih bisa. Tapi caranya bikin seperti apa? Plagiat jadinya kan Pak. Nah, ya bagus Bapak Ibu. Jadi sama ya Bapak Ibu. Kalau kita mau beli pizza gitu ya, tinggal pesen di internet jadi sebenarnya. Tapi alangkah enak kalau misalnya kita bikin sendiri. Ya. Buat sendiri. Sama Bapak Ibu, dengan PTK ini kalau kita mau download di internet pun sebenarnya bisa. Tapi satu sisi itu menjadi plagiator bagi Bapak Ibu. Sisi lain istilahnya Bapak Ibu tidak akan bisa mencerna konteks masalah yang ada di dalam PTK yang kalau Bapak Ibu download. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, ya mudah-mudahan dengan PTK ini ya Bapak Ibu bisa siap belajar pelan-pelan, sedikit demi sedikit, ya, sehingga Bapak Ibu betul-betul bisa memahami dan mempraktekkan bagaimana menyusun dan melaporkan hasil penelitian PTK ini dari awal sampai akhir, ya. Jadi kita ingin belajar dari nol betul. Untuk itu Bapak Ibu, moto yang saya ingin berikan kepada Bapak Ibu, moto kita adalah bersama, belajar, dan bersama Kita bisa. Bisa. betul. Jadi moto kita Bapak Ibu adalah Bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Bisa. Badai Pasti berlalu. badai pasti berlalu. Dan tetap Semangat. Tetap semangat. Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi memang hari ini baru kita akan mengarungi samudra atau akan saya Bapak Ibu ini baru mau take off, ya. Kita baru mau take off Bapak Ibu. Kita akan terbang, ya, selama 2 bulan Bapak Ibu, dari mulai Oktober sampai November. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, tolong siapkan psikis, ya, fisik, perlengkapan sarana prasarana Bapak Ibu, laptop Bapak Ibu, HP Bapak Ibu, ya. Makanya tolong dicek sama laptop, ya, sebelum kita belum banyak bekerja, tolong dicek dengan baik. Pengalaman ada yang sudah bikin proposal selesai, tahu-tahu laptopnya rusak. Ada juga yang sudah mau bikin laporan PTK jadi mau dikirim, tahu-tahu laptopnya rusak, tidak ada backup. Nah, jadi usahakan Bapak Ibu kalau membuat satu kerjaan tolong di backup. Artinya di laptop disimpan, di flash disk disimpan, agar kalau terjadi apa-apa dengan laptop Bapak Ibu punya cadangan file atau cadangan. Begitu ya Bapak Ibu.
Ya, Bapak Ibu sekalian, kita peserta di sini saya lihat berasal dari berbagai macam daerah ya, dari Bali, NTB, dan NTT. Karena kita akan bersama-sama selama 2 bulan, maka agar satu sama lain peserta agar bisa satu visi, bisa satu persepsi, maka kita harus samakan dulu komitmen belajar kita, Bapak Ibu sekalian. Agar apa? Agar pembelajaran kita selama 2 bulan, walaupun online ya, Bapak Ibu sekalian nanti bisa nyaman dan enjoy di dalam pembelajaran, Bapak Ibu. Baik, nah untuk itu di awal saya sudah pesan kepada Bapak Ibu, sebelum sesi Zoom ini Bapak Ibu sudah saling lihat video perkenalan dari masing-masing peserta. Bapak Ibu sudah melihat, baca ya, melihat video tentang BLC. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan materi BLC kita bisa berjalan dengan cepat. Untuk itu Bapak Ibu, izin saya share dulu materinya ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sekalian, BLC itu adalah kepanjangan dari Building Learning Commitment. Artinya bagaimana kita membangun suatu komitmen bersama untuk menjalani proses pelatihan selama 2 bulan, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah, tadi saya yakin Bapak Ibu sudah baca lihat ya, BLC itu secara singkat yaitu menjelaskan tentang komunikasi yang harmonis, membangun rasa kebersamaan, merumuskan komitmen belajar, dan melakukan pencairan kelas agar satu sama lain nanti bisa saling mengenal. Kompetensi dasar yang ingin dicapai Bapak Ibu, intinya bagaimana menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan merumuskan komitmen belajar serta membangun kesepakatan bersama yang dipatuhi selama proses diklat berlangsung. Nah, indikatornya Bapak Ibu bisa mengenal diri dan orang lain, menjalin komunikasi yang harmonis baik dari teman Bali, NTB, dan NTT, membangun kebersamaan dan percaya diri, merumuskan norma kelas atau komitmen belajar selama 2 bulan. Ya, Bapak Ibu, BLC membangun komitmen belajar itu adalah upaya menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan berdasarkan norma atau nilai yang disepakati atau dijalankan bersama. Nah, apa itu komitmen, Bapak Ibu? Komitmen adalah janji atau kesanggupan yang pasti untuk melakukan sesuatu atau tindakan atau tidak melakukan sesuatu. Itu namanya komitmen. Oke, sekarang Bapak Ibu kita akan coba mengenal diri sendiri. Ya, jadi intinya bagaimana Bapak Ibu bisa mengenal diri sendiri. Di dalam PJJ ini Bapak Ibu tidak hanya semata materi substansi saja tentang PPK, tapi juga dituntut keterampilan penunjang. Dalam hal ini masalah IT. Seperti tadi Bapak Ibu mau gabung, itu ya ada yang sudah dengan lancar gabung, ada yang masih gimana ini kok nggak bisa join atau kok nggak bisa masuk gimana caranya. Nah, intinya semacam itu Bapak Ibu. Artinya mari kita coba mengenal diri kita
Jadi ada dua kemungkinan Bapak Ibu. Kalau mungkin diri kita merasa agak kurang, Bapak Ibu tentunya harus banyak bertanya, belajar dari teman yang lain. Adapun teman-teman yang mungkin sudah pengalaman, sudah familiar, sudah biasa dalam dunia maya, nah, nanti mohon dengan sukarelanya Bapak Ibu bisa saling sharing, berbagi dengan teman-teman yang lain. Itulah fungsi Bapak Ibu mengenal diri sendiri. Ya, sekaligus Bapak Ibu nanti bisa saling mengenal orang lain. Ya, dalam hal ini mudah-mudahan melalui diklat, melalui PJJ PTK ini, Bapak Ibu bisa menambah teman, baik dari Bali, NTB, maupun NTT. Sehingga semakin banyak saudara, insya Allah akan semakin berkah dan bisa menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Nah, jadi Bapak Ibu, kita orang dewasa, jadi kita ingin pembelajaran kita itu bisa menyenangkan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi keinginan kita bersama bagaimana mewujudkan kebersamaan ya dengan memaksimalkan kesamaan dan meminimalkan perbedaan. Sekali lagi ya Bapak Ibu, memaksimalkan kesamaan dan meminimalkan perbedaan. Di sini ada Bali dengan teman-teman Hindu, ada NTT, NTB yang mungkin teman-teman Muslim, ada NTT yang teman-teman Kristen atau Katolik. Kemudian juga ada yang di kota yang sinyalnya bagus, bisa jadi ada yang mungkin di daerah yang sinyalnya kurang bagus. Nah, silakan. Mari kita, kalau sudah kita komit di dalam PJJ PTK Angkatan 5 ini, Bapak Ibu mohon satu sama lainnya saling membantu dan saling mensupport. Begitu harapannya Bapak Ibu. Ya. Jadi mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk sama-sama belajar Bapak Ibu sekalian. Ya, kemudian kunci keberhasilan dalam PJJ atau diklat yaitu kemauan untuk berubah menjadi lebih baik melalui belajar Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ikut PJJ ini saja saya sudah sangat apresiasi sekali. Itu menunjukkan keinginan Bapak Ibu untuk berubah. Ya. Kalau tidak ingin berubah, ngapain kita capek-capek ikut PJJ PTK? Karena dengan ikut PJJ PTK ini Bapak Ibu akan repot, akan sibuk, habis tenaga, waktu dan lain sebagainya. Ya. Itulah saya sangat mengapresiasi sekali atas keikutsertaan Bapak Ibu di dalam PJJ ini. Nah, mungkin ini yang bisa menyemangati kita Bapak Ibu, bahwasanya kita di dalam keluarga besar Kementerian Agama ada 5 nilai budaya kerja yang senantiasa menjadi ruh penyemangat kita, yaitu integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja Bapak Ibu. Di dalam proses pembelajaran selama 2 bulan itu perlu adanya norma-norma positif Bapak Ibu sekalian. Norma positif ini adalah norma yang harus kita jalani. Ya, norma yang harus kita jalani. Nah, untuk itu coba misalnya ya Bapak Ibu, norma positif di sini misalnya disiplin, misalnya begitu. Ya, disiplin, kemudian saling membantu misalnya begitu. Ya, itu adalah contoh norma positif kelas dan 1 sekretaris, ya, dimana ketua kelas dan sekretaris ini nanti akan sangat membantu
info-info dari panitia ke peserta atau dari saya Widya Iswaranya ke Bapak Ibu peserta yang lain. Itu akan sangat membantu sekali. Ya, nah itulah kira-kira Bapak Ibu sekalian inti daripada materi building learning commitment ini. Nah sekarang Bapak Ibu, untuk sementara saya mohon dengan hormat untuk jadi relawan sementara dulu. Saya mohon Ibu Farida Wayan. Halo, Bu Farida Wayan. Ibu Farida dari mana, Ibu? Di Karangasem. Dari Karangasem. Oke, Suara saya jelas, Ibu? jelas Pak. Jelas. Ibu Farida? Halo, Bu Farida. Agak kurang bagus sinyalnya. Halo Pak. Halo, Jelas suara saya? jelas Pak. Jelas. Ya, kalau gitu tolong Bu Farida, coba sementara Ibu Farida tolong dicatat. Nanti teman-teman lagi sebentar akan urun rembuk mengusulkan 5 norma positif. Nanti tolong Bu Farida catat, kemudian nanti kita akan sepakati. Ya, oke? Baik Pak, siap. Ya, silakan Bu Farida tolong dipimpin sebentar. Jadi tolong tawarkan ke teman-teman, silakan usul 5 norma positif. Satu kata saja. Jadi seperti yang saya contohkan tadi, 5 norma positif misalnya disiplin. Ya, saling bantu misalnya begitu, ya. Jadi jangan panjang-panjang. Tapi tolong cari 5 norma positif. Silakan Bapak Ibu yang lain saling usul, saling urun sehingga nanti menjadi kesepakatan bersama. Silakan Bu Farida Wayan dipimpin. Nah, teman-teman. Halo teman-teman. Ya, baiklah. Baiklah, sekarang kita mencari norma positif. Baik teman-teman, silahkan mengusulkan dari Bapak Muhammad Zakaria ya. Toleransi, Bu. Halo Bapak. Toleransi. Halo. Toleransi. Pak, suaranya Pak. Toleransi. Ya. Tepat waktu, Bu. Tepat waktu. Saya Pak, saya Bu. Bu Nilaskina. Iya, sudah. Toleransi tepat waktu. Apalagi? Tanggung jawab waktu. Kerjasama. Kebersamaan. Kerjasama Pak, Bu. Ya, Tanggung jawab. Kebersamaan. tanggung jawab. Kebersamaan. Kebersamaan. Kerjasama nggak Saling membantu. Nah, sebagai gambaran, usaha ketua kelas dan sekretaris ini dicari dan kira-kira daerahnya sinyalnya lancar, ya, daerahnya sinyal lancar, dan kemudian dari segi kesibukan ya bisalah menyempatkan waktu untuk kontrol teman-teman semuanya. Pertama, untuk ketua kelas, jangan Bapak Ibu bisa saling lihat teman-teman Bapak Ibu. Kalau di sini ya dari Pak Zakaria, Pak Abdul Aziz, Bu Kartini, Bu Ulia, Ibu Siti Ahmadi, Farida, Bu Sarjani, Bu Siti Rohma, Bu Tosiba, Bu Salawati, Nur Laili, Sri
Hidawati, Bapak Ahmadi, Bu Amanatun, Ibu Yumina, Ibu Wahbah, Armayu, Salawati, Maswati, Saadiah, Halimah, Bakir, Muazin, dan Bu Aminatun. Ya, mana lagi yang belum saya sebut? Semua sudah ya? Silakan bisa dipandangi dulu wajah-wajah teman-teman Bapak Ibu yang kira-kira Bapak Ibu percaya untuk menjadi ketua kelas. Saya beri waktu 3 menit. Masih seperti itu. Silakan sebut. Saya kasih Pak Zakaria. Ya, setuju. Ya, Zakaria. Oke, Pak. Tolong dicatat nama-nama yang disebut oleh teman-teman. Kemudian nanti nama yang paling banyak dicalonkan atau nama yang paling banyak disebut, itulah yang menjadi ketua. Tolong dicatat Pak Zakaria ya. Oke, Pak. Siapa? Ya. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu sebut nama biar dicatat sama Pak Zakaria. Silakan. Pak Ahmadi. Silahkan, siapa lagi selain Pak Ahmadi? Zakaria. Saya Muhammad Zakaria. Jangan saya, Bu. Pak Zakaria. Pak Zakaria. Pak Zakaria. Zakaria. Kita pilih yang lain saja, Ibu ya. Pak Zakaria. Bu Sarjani. Jangan Dipanjang itu daripada Ibu. Sarjani. Bu jangan. Sarjani. Jangan. Zakaria Sarjani. Zakaria. Bu ini Bu siapa Kamu namanya? Azin. Bu Sri. Sri siapa, Bu? Sri Hidawahyuni. Ya, Bu Sri Hidawahyuni. Ya, ini nih. Ya, Bu saya Sri setuju. Hidawahyuni. Hidawahyuni. Ya. Terus ada lagi satu. Muazzin. Kawayan, Muazzin. Sarjani. Jangan saya. Toleransi. Teman-teman yang di Bali yang bagus jadi Ya. Ya, karena sinyalnya bagus. Sinyalnya bagus. Zakaria. Dan kotor aja. Ada urusan. Ahmadi calon tunggal kemarin. Ya, Pak Ahmadi saya setuju. Ya. Zakaria Sarjani. Ya. Saya setuju Pak Jangan Ahmadi. saya. Pak Ahmadi, Pak Zakaria, Ibu Sri Wahyuni itu Bu Sri kandidat kuat. Wahyuni. Bu Sarjani. Sarjani juga bagus. Ya, silakan Pak Zakaria disebut berapa orang dapat suara. Baik, Pak. Bapak Ibu yang ada di sini ada Pak Ahmadi, saya sendiri Pak Zakaria, Ibu Sarjani, kemudian Sri Hidawahyuni, Pak Muazzin, tadi ada yang menyebut juga Ibu Faridawayan. Silakan dipilih. Saya pilih Pak Ahmadi. Ada 4 kandidat, Bapak Ibu. Pak Jack. Pak Zakaria sudah. Pak Zakaria. Zakaria. Ya. Zakaria. Pak Zakaria. Zakaria. Pak Saya milih Zakaria ketuanya Pak Zakaria. Tadi min 2 buleleng, Pak. Oh, Dari Bali. Oke. Pas. Ketua kelas ya. Pokoknya ketua kelas Ya, sama Pak. sekretarisnya Bali semua tuh. Pak Zakaria. Sekretaris yang perempuan nanti. Zakaria dan Bu Sri. Sri Bu Hidawahyuni. Sri. Sekretaris. Mana dia Bu Sri? untuk Sri ketua dulu. Hidawahyuni. Ketua dulu. Pak Ahmadi, Pak. Sekretaris Bu Sri. Ya. Ahmadi ada Pak. Pak Ahmadi, Pak. Pak Ahmadi di mana dinas? Pak Ahmadi.
Ya Pak ya. Ahmadi di mana dinas? Di Min 2 Lombok Tengah. Sinyalnya bagus? Kurang bagus. Tak boleh bohong. Les Pak, ngeles. Sekarang bisa. Terlalu sibuk Pak. Mohon maaf. Oh ya sudah. Pada sekolah. Bu Sarjani? Ya mantap. Kalau Setuju Pak. Bu Sarjani Iya, Bu Sarjani lah. kalau Bu Sarjani. enggak Bu Sri aja. Kalau saya nanti gininya saya gimana ya? Sekretarisnya langsung. IT-nya belum begitu menguasai Pak. Sri Ya Hidayah. sudah. Pak Zakaria ya. Ya, ketua. Bisa lain aja Pak. Setuju Saya Pak. sibuk sekali Pak. Saya ngajar 15 kelas soalnya saya ngajar Pak. Masih daring Pak. Soalnya saya guru mata pelajaran Pak. Jadi 15 kelas ngajarnya. Kalau semua nggak ada yang mau gimana? Terus Ayo teman-teman mungkin bisa yang lain. Bu Sri gimana? Mungkin guru kelas yang lebih yang bebannya lebih Ibu Sri gimana? gampang. Setuju. Di Lombok Timur. Man 1 Lombok Timur. Oh, bagus kalau Bagus gitu. sinyal, bagus sinyal. Ayo. Ibu Sri Pak. Ibu Siti, Aku ngomong bro. Sri Hidayah Yuni. Ibu Siti Suradiana. Iya, bersama Bu Siti Suradiana. Oh ya sudah, Ibu dah ketuanya ya. Ya, setuju. Oke, Bapak Ibu. Halo. Ya. Iya. Ketuanya Ibu Siti Yuni ya. Siti Sri Hidayah Yuni ketua. Setuju? Ya, setuju. Setuju. Bapak Ibu. Setuju. Ya, oke. Jadi ketuanya Ibu Sri Hidayah Yuni. Nih. Sekarang sekretarisnya. Ada nggak yang jangan di sini? Bu Sarjani dah. Sarjani. Saya. Bu Ya, yang Sarjani. penting Silakan teman-teman. Ya, boleh. IT. Farida Wardana. Ibu Kartini, siap? Nggak bisa IT Pak. Kurang IT-nya. Bu Siti Huria, siap? Kurang IT-nya Pak. Masih belajar. Bu Sri Rohana. Pak Abdul Aziz. Pak Abdul Aziz. Sinyal Pak. Unmute Pak, di unmute. Oh, enggak dengar. Masih Atau Ibu Sri Hidayah Yuni silakan coba dilihat teman-temannya. Boleh pilih salah satu untuk sekretaris. Ibu Sarjani saja Pak. Setuju. Siapa? Setuju. Sarjani. Oh, Ibu Sarjani. Ya, oke lah kalau begini ya. Nah, kalau saya dipilih nanti tolong dibantu. Ya, Ya, siap Bu. Ya. Baik. Kerja sama Bu. Ya, Bapak sudah. Ibu, untuk ketua Ibu Sri Hidayah Yuni dan sekretarisnya adalah Ibu Sarjani. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya kira demikian ya. Nanti tolong kepada ketua kelas dan sekretaris, tolong tadi 5 norma positif dan 5 norma negatif ditulis ulang, kemudian silakan di-share di grup Telegram. Ya, Ya, Pak. siap, Siap. Bu Wahyuni, Bu Sarjani. Ya, siap. Ya, ya saya kira begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk mata diklat BLC ini, Bapak Ibu, ada 2 tugas yang harus Bapak Ibu selesaikan. Sudah saya posting di menu e-learning LMS-nya.
silakan pertama Bapak Ibu download dulu. Setelah di-download, Bapak Ibu isi, kerjakan. Kalau sudah dikerjakan, silakan nanti Bapak Ibu replay atau submissionkan ke tempat di mana Bapak Ibu download. Ya. Nah, nanti memang ada ya, Pak, gimana cara ngirim tugas. Nah, itu tugas pertama saya kasih kepada Ibu Sri Hidawah Yuni. Tolong dibantu teman bagaimana cara download tugas dan bagaimana cara ngirim tugas di menu e-learning atau di menu LMS-nya. Ya, ingat. Jadi kan tadi kita normanya adalah kerja sama. Tidak boleh egois, ya, saling membantu. Ya, saya kira begitu Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan setelah Bapak Ibu saling mengenal dan Bapak Ibu sudah punya ketua kelas dan sekretaris dan mempunyai 5 norma positif dan 5 norma negatif, itulah yang menjadi pegangan kita selama PJJ selama 2 bulan ke depan. Saya berharap kalau sekarang berapa Mas Sobil yang terdaftar? Mas Sobil? 26. Mas Sobil? Yang terdaftar 26. Nah, yang terdaftar ini 26 ini kan yang ikut Zoom. Bisa jadi ada beberapa yang nggak bisa ikut Zoom. Ini totalnya. Ya, jadi Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu itu mempunyai kesibukan sendiri di sekolah masing-masing. Ya, artinya selama PJJ ini, kalau bisa ya ikuti seluruh jadwal. Ya, kalau tidak bisa ikut Zoom, ya enggak apa, tapi ada resikonya. Nanti Bapak Ibu bisa ketinggalan informasi. Ya, dan yang paling penting yang tugas-tugas Bapak Ibu dan ujian Bapak Ibu. Jangan sampai ketinggalan ikut ujian dan mengirimkan tugas-tugas. Ya, jadi Bapak Ibu harus pinter-pinternya mengatur waktu. Karena PJJ ini Bapak Ibu lah yang mendaftar sendiri. Jadi artinya kalau Bapak Ibu sudah berani daftar ikut PJJ, Bapak Ibu harus berani mengatur waktu sibuk Bapak Ibu. Ya, kapan ngajar, kapan ikut, kapan kerjakan tugas, kapan ikut Zoom, Bapak Ibu harus pintar-pintar mengatur waktu. Begitu ya, Bapak Ibu ya? Ya. Ya. Saya kira begitu. Ibu Kadek. Halo. Kadek. Kayaknya sudah live dia. Nah, putus ya. Mas Sofil. Iya, gimana Pak Riz? Pesertanya yang terdaftar berapa? Di sistem ada 26. Di LMS-nya? 26. Oh, 26. Ya, Yeah. oh berarti sekarang ini mungkin semua hadir ya. Ya, oke. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, saya berharap kalau di awal kegiatan 26, mudah-mudahan sampai akhir diklat nanti juga bisa bertahan 26. Bapak Ibu ikut pelatihan ini satu keharusan atau satu kebutuhan? Kebutuhan, Pak, satu kebutuhan. Apa bedanya keharusan dan kebutuhan? Kalau kebutuhan kita yang itu butuh dari Kebutuhan itu artinya sangat penting. Kalau harus ada yang mendorong dari belakang. Mantap. Ini Kalau dari keharusan itu seakan-akan ada yang memaksa, tapi kalau kebutuhan itu berangkat karena dari itu Bapak Ibu diri Diri pribadi. sendiri. ya. Diri Pak memerlukan. Ahmad. Pak Ahmad, Ya Pak ya. Dua-duanya. Kalau suami istri ya
malam-malam itu satu kebutuhan atau keharusan? Suatu kebutuhan, Pak. Kebutuhan dan keharusan. Tergantung, Pak. Jadi Tergantung. mudah-mudahan ini menjadi satu kebutuhan bagi Bapak Ibu ya, sehingga Bapak Ibu dengan senang, dengan suka menjalani dan mengikuti diklat ini. Ya, saya kira gitu, Bapak Ibu. Sampai ketemu besok. Besok kita akan masuk materi inti kita yang pertama, yaitu konsep dasar penelitian tindakan kelas. Selama tidak ada pemberitahuan jadwal ulang, berarti jadwal sesuai dengan apa yang ada di jadwal Bapak Ibu, kecuali ada pemberitahuan ya. Selama tidak ada pemberitahuan, berarti pembelajaran sesuai dengan jadwal. Saya kira begitu. Ibu Kadek, silakan ditutup.